Pemirsa, di tengah terus meningkatnya angka penyebaran COVID-19 di wilayah Jawa Timur, Madiun menjadi kota pertama di Jawa Timur yang masuk dalam kategori zona hijau. Pemerintah Kota Madiun pun resmi membuka pusat-pusat perbelanjaan dan tempat ibadah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kota Madiun ditetapkan sebagai zona hijau pertama di Jawa Timur. Pemerintah Kota Madiun dinilai berhasil mengontrol penyebaran COVID-19 di tengah terus meningkatnya jumlah kasus positif di wilayah Jawa Timur. Pusat-pusat perbelanjaan seperti mal, pasar tradisional, dan pertokoan pun kembali dibuka. Meski demikian, pemerintah Kota Madiun tetap melakukan razia untuk memastikan protokol kesehatan benar-benar dipatuhi oleh seluruh warga. Karena apa? Kita ingin ekonomi sehat, masyarakat sehat, masyarakat sejahtera. Tapi COVID-19 ini masih berjalan. Ini harus kita hadang pakai protokol kesehatan. Kalau yang nunggu toko tidak pakai, yang beli tidak pakai, kita ingatkan. Sekali dua kali tidak kena, sementara tutup dulu. Tidak pakai boleh, nanti nunggu sudah normal. Kita tutup aja dulu, biar nunggu normal nanti tidak pakai. Karena dia tidak mau pakai. Ini mohon maaf, saya tegas. Karena ketegasan ini untuk menjaga kita semuanya. Ayo, Mas. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengumumkan Madiun sebagai kota pertama yang masuk kategori zona hijau. Penetapan zona hijau didasarkan pada 15 indikator epidemiologis. Di antaranya tingkat kematian akibat COVID-19 di Kota Madiun 0 atau CVR 0%. Selain itu, selama 3 bulan tercatat hanya ada 7 kasus positif COVID-19 hingga tren penambahan jumlah pasien di kota Brem ini sangat rendah, hanya bertambah 1 kasus setiap 1 hingga 2 minggu. Dari Madiun, Jawa Timur, Miftahul Ervan, TV One mengabarkan. Ya, Kota Madiun menjadi kota pertama di Jawa Timur yang masuk dalam kategori zona hijau di tengah terus meningkatnya angka penyebaran COVID-19 di wilayah Jawa Timur tersebut. Lalu seperti apa langkah penanganan yang dilakukan sehingga Madiun ini bisa menekan angka penyebaran corona di sana? Kita akan berbincang bersama Wali Kota Madiun, Bapak Maidi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Maidi. Waalaikumsalam, Mas Sofyan, matur nuwun. Ya, Pak Maidi, mungkin saya harus ucapkan selamat dulu, ini masuk zona hijau, tapi mungkin yang bisa dipelajari, mungkin apa nih yang kemudian bisa dipelajari oleh kota-kota lain sehingga bisa menekan angka penyebaran COVID di sana? Ya, jadi begini Mas, saya pertama ucapkan terima kasih pada semua warga. Warga itu tertib, taat, apa kita berikan instruksi, semua warga mengikuti suatu instruksi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kerjasama kita dengan Forkopimda 3 pilar, itu mulai dari RT, RW sampai kelurahan itu semuanya siap 24 jam. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu orang dari luar dan sebagainya, itu semuanya sudah terprogram menggunakan protokol kesehatan. Ini yang kita alami. Yang kedua, bahwa kita punya PSM, yaitu ada salah satu yang menangani kebutuhan sosial yang ada di masyarakat. Itu semuanya kebutuhannya ada di dalam masyarakat itu sampai ke warga semuanya tercukupi. Dan kader-kader kita kesehatan di mana itu ada masalah, apakah itu masalah laporan dari warga, dari RT, semuanya langsung turun. Di samping itu kondisi-kondisi seperti ini, setiap jalan, perempatan itu setiap jam ada himbauan-himbauan, ada sasaran-sasaran, di mana himbauan-himbauan sasaran-sasaran ini setiap orang berhenti di perempatan jalan itu semuanya mendengarkan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari. Seperti protokol kesehatan itu selalu kita budayakan sehingga di Kota Madiun itu budaya protokol kesehatan sudah melekat di masyarakat Kota Madiun dan siapapun yang masuk Kota Madiun. Baik. Ini yang hal-hal seperti ini yang perlu saya sampaikan khususnya kepada masyarakat, dan kita setiap hari itu selalu ngontrol, selalu ngecek sampai ke bawah, kesulitannya apa, hambatannya apa. Tim gugus ini selalu kontrol ke bawah dan kontrol dengan semua tim ini semuanya kompak. Baik. Ini yang selama ini yang kita lakukan di Kota Madiun. Baik, Pak Maidi, kalau kami boleh tahu,
dalam tempo 3 bulan terakhir seberapa sering ada tes begitu Pak, untuk rapid test kah atau swab test kah begitu? Ya, jadi rapid test ini pertama kita utamakan adalah orang yang akan menghadapi orang banyak. Salah satu hal bahwa semua kepala sekolah kita rapid test, tenaga medis kita rapid test, semua dewan kita rapid test. Dan yang kita rapid test ini salah satunya kita lihat dulu. Semua yang PDP, ada satu PDP, maka PDP itu ada di mana, itu langsung kejar semua. Sampai 30-40 orang di sekitarnya itu kita kejar, itu yang kita rapid. Jadi rapid ini kita tidak setiap orang masuk kota kita rapid, karena orang masuk ke kota itu kan macam-macam. Ada orang yang daerah kota ini kan tujukan dari semua daerah. Itu yang kita rapid bukan orang semua daerah yang masuk ke kota ini kita rapid. Yang kita rapid itu betul-betul orang yang bergejala, sasaran sekitarnya itu kita kembangkan semua. Tim dari tenaga medis, tenaga relawan kesehatan itu semuanya turun. Sampai kita kejar. Ini yang selama ini kita lakukan seperti itu. Oke, dengan sekarang menjadi zona hijau, bagaimana kemudian aktivitas warga di sana? Apakah sudah mulai bebas lagi, tapi dengan aturan yang lebih ketat, atau seperti apa kemudian penerapannya di sana, Pak? Justru dengan hijau ini saya perketat. Artinya saya perketat bahwa kita terjadi deflasi. Bahwa terjadi deflasi, bagaimana deflasi ini akan hilang? Ekonomi harus sehat, masyarakat harus sehat, masyarakat harus sejahtera. Tapi kita beriringan dengan COVID, selesainya kapan kita tidak tahu. Sehingga COVID ini kita hadang pakai protokol kesehatan. Disinilah bahwa setiap hari, setiap pagi, teman-teman setiap malam, itu cek di tempat-tempat yang ramai sudah memakai protokol kesehatan atau belum. Kalau belum kita ingatkan, setelah itu selesai, paginya kita semprot semua, kita cek semua. Baik di tempat-tempat yang ramai itu selalu standby, mobil penyemprot lapangan, cek lapangan, protokol kesehatan. Mulai dari tempat-tempat yang ramai sampai ini akan ada orang yang punya gawe dan sebagainya. Ini semuanya kita beri SOP, nanti harus begini, begitu dan sebagainya. Sehingga tim kita, tim gugus ini selalu memantau. Memantau kegiatan-kegiatan malam di tempat mana yang ramai, pagi apa yang harus kita lakukan, malam harus apa yang kita lakukan. Sehingga dengan kondisi ini, alhamdulillah bahwa dari bulan ke bulan ini bisa kita tekan, Baik. yang positif. Ini yang kita alami sampai sekarang ini. Pak Maidi, dengan dibukanya zona hijau artinya pemerintah juga menyatakan kalau wilayahnya zona hijau, sekolah sudah mulai buka. Bagaimana dengan di Madiun? Ada rencana ke situ? Begini, jadi sekolah ini sampai saat ini kita siapkan. Kepala sekolah kita rapid, guru kita rapid, kondisi sarana prasarana kita sekolah kita siapkan, mulai cuci tangan, tempat sembahyang, kelasnya yang isinya harus 18, ini kita siapkan semua. Setelah ini kita siap semua, nanti kita menunggu instruksi dari pusat, dan kita bicara dengan komite sekolah. Ini sudah mulai kita bicara baiknya bagaimana, dari kondisi-kondisi nanti akan kita lihat kembali. Dan alhamdulillah anak-anak yang ada di Kota Madiun semuanya sehat. Cuma inilah yang nantinya masih kita bicarakan dengan orang tua siswa. Tetapi semua sekolah kita siapkan dulu, mana-mana anak ini nanti kira-kira masuk pagi atau masuk sore, sampai di sekolah, sampai anggota sekolah, ini sudah kita beri jarak, kita beri batas, dan sekolah sudah menyiapkan masker, cuci tangan, semuanya ini sudah kita ready semua. Tinggal nanti dalam kondisi ini sebulan ini kita cek dulu. Kita cek dari hijau ini, kita betul-betul akan menuju ke yang normal. Tetapi protokol kesehatan betul-betul sampai saat ini di Kota Madiun menjadi budaya Kota Madiun. Siapa yang masuk Kota Madiun tidak pakai masker, itu semua orang yang ada di Madiun mengingatkan. Baik, artinya jika dalam 1 bulan ini pembicaraan dan juga diskusi menunjukkan hasil yang positif, bulan depan, bulan Juli, sekolah sudah mulai dibuka. Bisa dipastikan begitu? Saya akan izin kepada Bu Gubernur, izin pada tim gugus, kira-kira dengan analisa-analisa seperti ini, orang tua sudah setuju, guru sudah siap, apakah kita masukkan dan sebagainya. Tentunya saya juga akan izin dulu kira-kira bagaimana kajian-kajian yang sudah saya kaji ini kira-kira diizinkan atau tidak. Kalau diizinkan, pola-pola ini saya selalu diskusi dengan orang tua, dengan komite sekolah, sehingga perjalanan ini sama-sama kita iring bersama begitu. Indikasi apa yang nantinya akan dipegang oleh pihak pemerintah Kota Madiun untuk mengembalikan, misalnya ada
1-2 kasus, apakah itu cukup untuk menutup lagi sekolah atau apa indikasi yang kemudian dipegang oleh pemerintah kota? Tidak bisa, tidak langsung ada kasus langsung kita tutup, tidak. Kasus ini asalnya dari mana? Nah, anak ini kira-kira ada tamu dari mana? Terus keluarganya seperti apa? Nah, inilah yang nantinya sekolah yang kita tutup mungkin hanya satu kelas itu atau mungkin hanya satu sekolah itu. Sehingga yang interaksi anak disitulah yang nanti akan kita batasi, akan kita cek. Tapi tidak akan semua sekolah kita tutup. Tapi yang kita tutup yang pada waktu saat di situ terjadi, disitulah nanti semuanya akan kita rapid, disitulah akan kita cek semuanya. Tapi kalau kita rapid semuanya itu bagus, kita cek semuanya bagus, nah, anak ini dari mana ini, temannya siapa dan sebagainya. Tapi tidak akan melebar ke semua sekolah yang lain, bila kita lihat seperti itu. Baik, terima kasih Pak Maidi selaku Wali Kota Madiun, di mana saat ini Madiun masuk dalam zona hijau. Semoga terus kedepannya seperti ini. Terima kasih Pak Maidi sudah bergabung sama kami dalam Kabar Khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.